Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar alladzi huwa yukawwirul laila 'alan nahar wa yuhibbu iraqatad dami min yawmin nahar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi daril qarar. Asyhadu an la ilaha illallah at-tahiril mutahhar wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sayyidul anami wal bashar. Amma ba'du, jemaah salat Jumat yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang terutama, marilah bersama-sama menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Baik perintah itu wajib atau perintah itu sunnah, baik itu berhubungan dengan syariat ataupun berhubungan dengan akhlak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi dalam muqaddimatul khutbah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Fasholli li rabbika." Salatlah kamu wahai Muhammad li rabbika, hanya semata-mata mengharap ridho Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelihlah hewan kurban di hari Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam waktu yang singkat ini akan membincangkan apa sebenarnya yang tersirat di dalam perintah kurban. Kalau ayat sudah jelas, hadis Nabi sudah jelas, tradisi sudah jelas. Mungkin ini sebagai tambahan bahwasanya di dalam perintah kurban itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur diri kita sendiri. Diri dalam makna yang komprehensif dan universal. Jiwa kita, nafsu kita, jasad kita, keinginan kita, semuanya yang ada dalam diri kita. Yang kedua itu adalah alat. Apa itu yang dimaksud alat? Alatnya itu adalah hewan kurban yang akan disembelih, itu alat. Dan yang menjadi tujuan itu adalah taqarruban ilallah, dekat kepada Allah. Maka dari itu di dalam kitab-kitab fikih, ya di dalam kitab syariat, apakah yang disebut dengan hewan kurban? Karena 1 bulan lagi kita akan berkurban secara syariat. Walaupun sebenarnya secara hakikat kita oleh Allah disuruh berkorban bukan hanya bulan Idul Adha. Kenapa? Allah itu ada di setiap saat. Allah ada di setiap ruangan dan waktu. Dan Allah ada di setiap hari dan jam dan waktu. Maka di situ kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, butuh pengorbanan. Orang sholat subuh itu butuh berkorban melawan hawa nafsunya yang senang tidur bangun siang. Itu untuk bangun, itu pengorbanan. Bagi seorang ibu, anaknya luka karena jatuh, nangis. Tapi demi perintah Allah, anaknya harus dihitan, bahkan bagian dari alat kelaminnya yang dipotong. Itu pengorbanan. Kenapa? Demi Allah, demi mendapatkan ridhonya Allah. Seperti itu. Maka di dalam kitab-kitab syariat itu diterangkan apa sih yang dimaksud kurban. Kurban itu bukan sekedar seremonial. Kalau ulama sufi itu memaknai bukan sekedar seremonial, iuran, membeli hewan kurban disembelih. Tapi ada makna yang terdalam yang dari 3 hal tadi itu
kalau kita paham, insya Allah kita bisa menyerap makna dan syariat kurban itu sendiri. Diri kita. Yang kedua alat. Yang ketiga tujuan. Nah, kalau nanti hanya memahami alat sebagai seremonial, maka dia akan menjadi orang yang tidak bisa menyerap maknanya kurban di luar Idul Adha. Di dalam kitab syariat ini diterangkan bahwasanya wa fikhan hiya dzabhu hayawanin makhsusin biniyatil qurbati fi waqtin makhsusin au hiya ma yudbahu minan na'am taqarruban ila Allah taala fi ayamin nahar. Kurban itu secara syariat, secara definitif, secara terminologi ilmu syariat adalah hewan yang disembelih, hewan tertentu tentunya ya, hewan tertentu, tidak semua hewan. Kambing dan jenis-jenisnya kambing apaan? Sapi, jenis-jenisnya sapi apaan? Ya ada sapi Brahma, ada sapi macam-macam itu. Kemudian unta dan segala jenisnya. Apa tujuannya itu? Taqarruban ilallah. Jadi diri kita, lalu ada alatnya itu nyembelih hewan. Yang berikutnya tujuan. Nah, berangkat dari sinilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya kalau di dalam kitab Ihya itu diterangkan, sejatinya orang yang berkurban itu tidak semata-mata menyembelih hewan kurban. Tapi bagaimana orang ini mempunyai jiwa profetik, mampu berkorban dalam setiap saat untuk mendapatkan ridhonya Allah. Oleh karenanya, maka manusia itu andaikan tidak ada syariat, tidak akan sulit akan berkurban. Maka setidak-tidaknya 1 tahun oleh Allah itu sangat disunnahkan. Yang mana menurut Imam Abu Hanifah, kurban itu wajib, bukan fardu. Jadi menurut Abu Hanifah itu bukan wajib, bukan fardu. Kenapa? Karena Nabi bersabda dan riwayatnya sahih. Salasun hunna alayya faraid walakum tatawu'un. Ada 3 hal yang wajib bagi aku, fardu bagi aku, katanya Nabi. Wa hunna lan utawi telu lakum kanggo sira kabeh tatawu'un iku hukume sunnah. Yang pertama al-witru, witir. Jadi witir itu bagi Nabi wajib. Kita ini sunnah. Yang kedua itu adalah an-nahru, nyembelih kurban. Itu wajib bagi Nabi. Nabi tiap tahun itu kurban. Walaupun tidak jadi pegawai jasa tirta, itu tetap kurban kan. Padahal beliau ya nyun sewu tidak, ya pas-pasan, hidupnya pas-pasan secara materi, tapi jiwanya tidak. Karena beda antara jiwa dengan materi, itu beda unsur. Yang berikutnya adalah ad-duha. Duha itu wajib bagi Nabi. Maka saya katakan sangat keliru kalau ada orang mengatakan semua sunnahnya Nabi harus diikuti. Enggak boleh. Sunnahnya Nabi itu tidak boleh diikuti semuanya, karena kita tidak akan mampu. Nikah 9 bagi Nabi boleh, tapi bagi kita 4, itu pun belum tentu mampu. Kalaupun mau bisa geger seperti itu. Nah, maka dari itulah kembali kepada tema ini, katanya Al-Ghazali, orang berkurban itu sejatinya bukan seremonial nyembelih tanggal 10, 11, 12 itu, bukan seremonial itu, tapi bagaimana memaknai sampai masuk ke dalam jiwa kita bahwa maksudnya kurban itu adalah menyembelih. Yang pertama, nyembelih sifat kikir. Setidak-tidaknya 1 tahun itu ada kikir, setidak-tidaknya ada 3 hari waktu loman. Yaitu kapan? Hari nahar. Tapi itu masih kelas amatir. Kenapa kok begitu? Masa ingin dekat kepada Allah nunggu 3 hari bulan Dzulhijjah? Wong Allah ada di setiap waktu. Maka dari itu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Kasanzaniyah itu mengatakan orang yang mau beribadah nunggu Lailatul Qadar itu ibadahnya amatir. Kenapa kok begitu? Karena Allah itu ada bukan hanya 10 hari Ramadan, tapi ada setiap waktu. Jumatan ada, asar ada, zuhur ada, maghrib ada, isya ada, subuh juga ada Allah itu. Kenapa kok kita menjemput-jemput Allah itu kok hanya dibatasin 10 itu? Nah, itu pemikiran orang sufi itu melihat Allah bukan hitung-hitungan pakai pahala atau kalkulatornya malaikat raqib atid.
tapi menghitung ridhonya Allah itu dalam setiap saat, waktu, situasi, dan kondisi. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi katanya di dalam kitab-kitab tasawuf khususnya seperti dalam kitab Ihya itu, hikmahnya orang disuruh kurban itu bukan semata-mata seremonial untuk nyembelih sapi dan berloman-loman di 3 hari itu, tidak. Tapi bagaimana sifatnya Nabiullah Ibrahim itu bisa kita tiru, sifat profetik yang ada di dalam diri Nabi Muhammad itu dimiliki dalam setiap saat dan waktu. Kenapa kok demikian? Karena manusia itu punya watak eman kepada alat tadi itu. Kan tadi ada 3 unsur. Ada diri, ada alat, ada tujuan. Diri kita, emosional kita, jiwa kita, itu diri kita. Kemudian yang kedua ada alat, alatnya itu harta kita. Yang ketiga ada tujuan, yaitu ridhonya Allah. Sebenarnya core-nya itu adalah Allah yang dituju. Karena di antara hal yang melupakan kita kepada Allah adalah apa yang menjadi alat yang kita senangi, akhirnya disuruh korbankan oleh Allah. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim. Bukan hanya hartanya, tapi anaknya pun rela disembelih. Kenapa? Karena satu tujuan. Tujuannya apa? Ridhonya Allah. Seperti itu. Nah, dengan demikian para jamaah, mari kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah ini bukan hanya semata-mata seremonial patungan sapi atau patungan kambing, tetapi bagaimana kita ini bisa menyerap bahwa tujuannya itu bukan semata-mata di 3 hari itu, tapi punya jiwa loman itu terus menerus. Nah, loman itu bagian sifatnya Allah, Al-Karim, Al-Jawad, seperti itu. Dan Al-Bakhil itu adalah sifatnya iblis, begitu. Kenapa kok demikian? Karena akan melupakan zat yang maha segala-galanya, yaitu Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara garis besarnya adalah perintah kurban itu ada yang sifatnya syariat, yaitu menyembelih, yang secara hakikat adalah ingin mendapatkannya ridho Allah yang tidak dibatasi oleh suatu seremonial 3 hari itu, melainkan sehari kapanpun kita berani berkorban. Berkorban untuk kepentingan agama, berkorban untuk kepentingan anak yang tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan berkorban untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya umum, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dipujilah orang-orang yang suka berkorban. Dipuji dalam kata-kata takwa, dalam kata-kata muhsinin, dalam kata-kata amilin, dan seterusnya. Mari bersama-sama para jamaah, semoga kita oleh Allah diberi kekuatan batin untuk senantiasa punya jiwa berkorban. Nah, jiwa berkorban itu adalah jiwanya para nabi. Tidak ada yang sehebat para nabi. Nabiullah Ibrahim itu diriwayatkan di dalam tafsir-tafsir. Semua tafsir itu meriwayatkan bahwa tiap tahun itu nyembelih sapi 300, onta 100, kambing 1000. Sampai iblis itu iri melihat Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Ini kok wangel digudok gitu. Wong di Malang ae punya mobil ae bisa membeli 400 juta, berani nyicil-nyicil gitu. Kenapa kok kurban ndak berani nyicil 1 tahun, 1 bulan misalnya 500.000 begitu. Berani nyicil mobil itu 5 juta, 3 juta. Tapi nyicil kurban itu beratlah itu. Nah, Nabi Ibrahim itu enggak begitu, sampai 1000 tiap tahun. Kambing 1000, unta 100, sapi 300. Akhirnya iblis ini iri. Wih, gak kena iki. Nabi Ibrahim ini kok betah banget ini royal hartanya. Akhirnya datanglah ujian dari Allah. Nabi Ibrahim itu bilang, suatu ketika itu datang ujian, tes dari iblis itu dia. Wah, kalian kok nggak eman sih, gitu. Waduh, saya cuma harta ini. Andaikan Allah merintah saya, anak saya oleh Allah disuruh sembelih, saya sembelih. Andaikan Allah yang nyuruh. Kenapa? Tujuan saya Allah, anak saya yang titipan. Padahal Nabi Ibrahim itu punya anak setelah usia 80 tahun. Karena beliau itu punya anak Ismail itu setelah 80 tahun, dan hitannya itu 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu hitan sendiri, pakai kodum, pakai kapak gitu, cep gitu. Dan menjerit Nabi Ibrahim, sudah 80 tahun kok gitu loh. Setelah hitan dan punya anak Ismail itu.
Dan setelah itu waktu ngomong andaikan saya punya anak laki-laki dan Allah nyuruh saya secara sembelih, tak sembelih asalkan Allah yang nyuruh. Kenapa? Allah nomor satu bagi Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim setelah Ismail itu konon usia 9 atau 13 tahun, Nabi Ibrahim itu lupa bahwa pernah ngomong begitu. Pas wis iblis datang menggoda, mau nggak nyembelih? Kalau Allah yang nyuruh mau. Nah, akhirnya oleh Allah, bagaimana di dalam Al-Quran, inni araka fil manam azbahuka fanzur ma tara. Ya Ismail, saya ini bermimpi oleh Allah disuruh nyembelih kamu. Gimana menurut pendapat itu? Fanzur mongko ningalono sira, angen-angenno sira Ismail, madza ing apa taro ningali sira. Ayo, gimana Il ya apa Il? Aku kok diberitahu ini. Apa kata anaknya? Putranya. Karena memang sudah putranya Nabi, bagaimana ya? Jiwa kenabian ada di dalam diri, jiwa profetik ada di dirinya. Ya abadif al satajudini insyaallah minas sabirin. Udah Pak. Kita lakukan aja gimana maunya. Oke, ayo, siap. Ini contoh berani berkorban seperti itu, Pak. Jadi jiwa pengorbanan itulah yang sebenarnya ingin didapatkan dari hikmah yang akan kita hadapi di bulan korban. Bukan sekedar seremonial. Kalau sekedar seremonial, jagal itu tiap hari nyembelih sapi, tapi tidak berkorban untuk orang lain. Begitu. Jagal tiap hari nyembelih. Tukang potong ayam tiap hari nyembelih ayam sampai ping 1000. Gitu loh. Tapi bukan untuk pengorbanan Allah, pengorbanan kepentingan nafsunya. Ketika kita berkorban itu membuang kecintaan kita kepada harta. Kenapa? Karena oleh Allah diingatkan bahwa ini tidak akan menjadi teman nanti kita mati di alam kubur itu. Nggak akan ada teman. Kita sampai ngeden nyicil mobil 5 juta per bulan tidak akan dikubur di dalam mobil kita itu. Kita ngeden nyicil rumah 5 juta 6 juta, kita tidak akan dimakamkan di dalam rumah kita. Maka dari itu Allah sebenarnya punya perintah itu selalu rasional, gitu ya. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi sentuhan buat kita bersamaan rahmatnya Allah. Kita menjadi jiwa-jiwa pengorban untuk kepentingan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil azizil jabbar alladzi qala fi kitabihi inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ila yaumi daril qarar. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma farij 'alaihim, Allahumma shfi mardahum wajrahum, Allahumma rahmatkarahum wa sibyanahum, Allahumma atim ji'anahum, Allahumma arham fuqarahum wa masakinahum, Allahumma yassir umurana wa yassir arzaqana waqdi 'anna duyunana waqdi hajatina wa hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Sawu subuhakum. Sawu subuhakum bainan tasbihati sufuf di dalam sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka
fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.